Titanic adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 1997 dan disutradarai oleh James Cameron. Film dimulai dengan adegan Brooke yang masih mengamati barang-barang temuan dari bangkai kapal Titanic. Setelah itu, Brooke meminta agar kisah Rose di kapal Titanic diceritakan kepadanya. Tampak Rose bersama ibunya dan calon tunangannya, Kyle, tiba di dermaga. Rose kemudian menjelaskan bahwa Titanic merupakan kapal termewah yang pernah ada dan diklaim tidak akan pernah tenggelam, bahkan jika itu adalah kehendak Tuhan. Rose menyatakan bahwa dirinya tampak biasa saja dari luar, namun di dalam hatinya ia merasa terpenjara. Sementara itu, Jack terlihat sedang berjudi dan mempertaruhkan seluruh uang yang dimilikinya demi memenangkan tiket naik Titanic. Jack menang dan langsung naik ke kapal bersama temannya. Mereka berdua tampak terdiam dan terkesan. Kapal Titanic pun berangkat dan semua orang terlihat melambaikan tangan perpisahan. Rose yang sedang merapikan koleksi lukisannya mendapat komentar dari Kel yang menganggap bahwa koleksi tersebut hanyalah pemborosan. Di sisi lain, Jack dan temannya berada di bagian depan kapal, bahkan terlihat pula beberapa lumba-lumba. Adegan ini menggambarkan kemegahan kapal Titanic. Kemudian, Rose makan siang bersama pemilik dan insinyur kapal Titanic. Mereka saling memuji kehebatan kapal yang diklaim sebagai yang termegah di dunia. Saat Rose merokok, ibunya dan Kel melarangnya. Rose merasa kesal dan memutuskan untuk keluar. Di waktu yang sama, Jack sedang melukis seorang ayah dan anaknya. Saat sedang berbincang, ia melihat Rose dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Rose yang juga melihat Jack merespon dengan kembali meliriknya. Namun, Kel segera datang dan mengajaknya masuk ke dalam lagi. Saat Rose sedang makan, terlihat bahwa ia sebenarnya tidak menyukai kondisi kehidupannya meskipun hidup dalam kemewahan. Tanpa diduga, Rose terlihat sedang menangis-nangis sambil berjalan ke belakang kapal. Pada saat yang sama, Jack yang sedang duduk di bangku melihatnya. Ternyata, Rose berniat untuk bunuh diri. Saat hendak melompat, Jack mencoba membujuknya. Rose tetap bersikeras, hingga Jack melepaskan jaket dan sepatunya lalu mengatakan bahwa ia akan ikut melompat. Jack menceritakan pengalamannya saat terjatuh ke air dingin yang begitu menyakitkan. Cerita itu membuat Rose tersentuh dan mengurungkan niatnya. Namun saat hendak naik kembali, Rose terpeleset dan hampir jatuh sungguhan. Ia berteriak minta tolong hingga petugas kapal mendengarnya. Jack berhasil menyelamatkan Rose, namun ketika petugas datang, mereka mengira bahwa Jack mencoba mencelakai Rose. Akhirnya, Jack diundang oleh Rose untuk makan malam bersama esok hari. Jack mengajarkan Rose cara meludah. Ketika Rose mencoba, ibunya dan teman-temannya lewat. Rose memperkenalkan Jack, namun ibunya tampak tidak menyukai Jack. Bel berbunyi menandakan waktunya makan malam. Rose dan ibunya pun pergi. Salah satu teman ibunya meminjamkan pakaian anaknya kepada Jack agar bisa ikut makan malam. Jack masuk ke ruang makan kelas 1 terkesan dengan kemewahannya. Saat Kel dan ibu Rose lewat, Jack diabaikan. Rose datang dan mereka berjalan beriringan. Saat makan malam, Jack mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Kel dan ibu Rose. Setelah itu, Jack dan Rose menghabiskan waktu di dek bawah bersama para penumpang kelas 3. Mereka bersenang-senang, menari, minum, dan merokok. Namun kemudian pengawal Kel mencari Rose. Keesokan harinya, Kel memperingatkan Rose agar tidak mengulangi perbuatannya. Rose membantah dan tidak menyukai sikap Kel yang membatasi dirinya. Hal ini membuat Kel marah dan menampar Rose. Ibunya pun menasihatinya bahwa dengan menikahi Kel, mereka dapat terus menikmati kehidupan mewah. Rose merasa tidak bahagia. Jack berusaha menemui Rose namun ditahan oleh pengawal Kel. Pengawal itu bahkan menyuap penjaga agar Jack tidak bisa bertemu Rose. Namun Jack tetap menunggu Rose. Ketika Rose datang, ia mengatakan bahwa Jack tidak boleh terus menunggunya. Tapi Jack bersikeras karena ia tidak ingin meninggalkan Rose dalam keadaan yang tidak baik. Ia menyatakan bahwa dirinya terkekang dan tidak ingin hidup tanpa kebebasan. Saat Rose sedang makan siang, ia melihat seorang anak kecil sedang diajarkan tata cara makan yang benar. Hal ini membuat Rose merenung. Rose pun mencari Jack yang sedang berada di ujung kapal. Ia meminta maaf dan menyatakan telah berubah pikiran. Jack menyuruh Rose menutup matanya dan mengajaknya merasakan kebebasan. Kemudian, Rose meminta Jack untuk melukis dirinya. Saat Rose datang dan melepas bajunya, Jack terpana. Jack pun mulai melukis Rose. Setelah selesai, Rose menulis surat dan menyuruh Jack menaruh lukisan dan kalung ke dalam brankas. Sementara itu, pengawal Kel datang mencari Rose.
Rose dan Jack kabur, terjadi kejar-kejaran. Mereka berlari ke ruang mesin, lalu ke ruang penyimpanan. Di dalam sebuah mobil, mereka menghabiskan waktu bersama. Tiba-tiba, mereka sadar kapal menabrak gunung es. Petugas mencoba mengubah arah kapal, namun bagian lambung kapal telah bocor. Kepanikan mulai terjadi. Di bagian kelas 3, air mulai masuk. Jack dan Rose mendengar percakapan petugas kapal dan menyadari situasi semakin gawat. Rose ingin memberitahu ibunya dan Kel, namun saat mereka bertemu dengan Kel dan pengawal, Jack dijebak. Kalung Heart of the Ocean ditemukan di saku Jack, membuat Rose kecewa dan Jack pun ditangkap. Sementara itu, para insinyur menyatakan bahwa kapal hanya mampu bertahan selama 1-2 jam. Kel memarahi Rose dan bahkan menamparnya, menyebut Rose sebagai wanita tidak beretika. Petugas menyuruh semua naik ke geladak, namun hanya kelas 1 yang diprioritaskan. Jack dikurung dan ditinggalkan oleh pengawal Kel. Kunci borgolnya juga dibawa pergi. Rose yang marah dengan ibunya dan Kel meninggalkan mereka. Ia mencari ruang keamanan, dan walaupun sudah terendam banjir, ia tetap bertekad menyelamatkan Jack. Setelah berhasil menemukan Jack, mereka mencari jalan keluar. Petugas enggan membuka pintu, sehingga Jack dan orang lain mendobraknya dengan bangku. Kel menyuap petugas agar bisa naik skoci, karena skoci tidak mencukupi untuk semua penumpang. Keadaan semakin kacau, dan petugas harus menembakkan senjata peringatan. Sementara itu, Jack dan Rose juga menunggu skoci. Pengawal melaporkan ke Kel bahwa Rose masih bersama Jack. Saat Jack menyuruh Rose naik skoci, Kel juga datang dan menyuruh hal yang sama. Namun Rose tiba-tiba melompat kembali ke kapal. Jack yang panik menemuinya, bertanya kenapa Rose kembali. Rose menjawab dengan, "Gue ikut lo aja." Kel yang marah melihat itu langsung mengambil pisau, usaha menyerang mereka. Namun mereka berhasil melarikan diri. Kel pun mengejar, bahkan sempat menembakkan pistol ke arah mereka. Dalam pelarian, mereka bersembunyi dan berhasil lolos. Kel kehabisan peluru, dan ternyata ia baru menyadari bahwa ia telah meninggalkan kalung Heart of the Ocean di dalam jaket yang kini dikenakan Rose. Kondisi kapal semakin buruk. Air telah masuk ke banyak ruangan. Jack dan Rose terus berusaha mencari jalan keluar, sementara para penumpang semakin panik. Beberapa petugas mulai meluncurkan skoci, namun kebanyakan diisi oleh penumpang kelas 1 dan jumlahnya sangat terbatas. Jack dan Rose membantu satu keluarga yang kebingungan untuk mencari jalan ke atas. Situasi menjadi sangat kacau. Di bagian bawah kapal, air sudah hampir penuh. Para petugas berusaha mengendalikan penumpang, namun banyak yang mulai panik dan memaksa naik ke skoci. Kapal mulai miring dan suasana menjadi sangat menegangkan. Orang-orang berlari, berteriak, dan saling dorong. Jack dan Rose berhasil naik ke bagian atas kapal. Mereka melihat bagaimana beberapa skoci terakhir mulai diturunkan. Kapten kapal tetap tinggal dan akhirnya tenggelam bersama kapalnya. Beberapa petugas juga memilih bertahan di kapal karena merasa itu adalah tugas kehormatan. Saat kapal semakin miring, banyak orang yang tergelincir dan jatuh ke dalam air laut yang sangat dingin. Jack dan Rose memutuskan untuk tetap bersama. Mereka berpindah ke bagian belakang kapal yang masih berada di atas permukaan air. Tak lama kemudian, kapal benar-benar terbelah dua. Bagian depan tenggelam lebih dulu, diikuti oleh bagian belakang. Jack dan Rose tercebur ke laut yang sangat dingin bersama ribuan penumpang lainnya. Dalam kepanikan dan kegelapan malam, banyak orang berteriak minta tolong. Jack berusaha menjaga Rose tetap hidup. Ia menemukan sebuah pintu kayu besar, lalu membantu Rose naik ke atasnya agar tubuhnya tidak langsung terkena air es. Jack sendiri tetap berada di dalam air, menggenggam tangan Rose dan terus memintanya untuk bertahan hidup, apapun yang terjadi. Ia mengatakan bahwa Rose harus menjalani hidup yang penuh, bahagia, dan tidak pernah menyerah. Tak lama kemudian, satu sekoci kembali untuk menyelamatkan korban yang masih hidup. Namun karena suhu yang sangat dingin, banyak penumpang yang telah meninggal dunia karena hipotermia, termasuk Jack. Rose berusaha membangunkan Jack, tetapi Jack sudah tidak bernyawa. Dengan berat hati, Rose melepaskan genggaman tangannya dan berjanji dalam hati akan menepati kata-kata Jack. Rose akhirnya diselamatkan oleh sekoci yang kembali. Ketika ditanya namanya, Rose tidak menyebutkan nama aslinya, melainkan memperkenalkan diri sebagai Rose Dawson, nama belakang Jack, sebagai bentuk penghormatan atas cinta dan pengorbanannya.